Selamat pagi Romo dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 SCY yang beranggotakan saya Athanasius Wirayuda Laksana, Andi Prima Purwonugroho, Hendrikus Cahyono, dan Irwan Prasetyo Artikno. Kami akan membahas tokoh Wolfhard Pannenberg dan tokoh Jürgen Moltmann. Sumber bukunya dari The Modern Theologians, 20th Century Theologians, dan Students' Companion. Yang pertama tentang Wolfhard Pannenberg. Sekilas info saja, Wolfhard Pannenberg ini lahir pada tahun 1928 di kota Stettin. Kota ini pernah menjadi bagian dari Jerman, tetapi sekarang menjadi bagian dari Polandia. Pannenberg mendapat pengalaman luar biasa, bisa dikatakan semacam pengalaman mistik. Dia menemukan dirinya terserap dalam cahaya di sekitar dirinya ketika sedang berdiri di sebuah tempat. Nah, yang lebih penting lagi di sini, Pannenberg memiliki karya-karya yang besar. Karya pertamanya ialah mengenai Revelation as the Story. Ini merupakan kumpulan esai yang diedit oleh Pannenberg dan diperkenalkan kepada publik, lalu disumbangkan untuk sumbangan teologi. Lalu Pannenberg menerbitkan studi ekstensif tentang Kristologi. Selain itu, dia terus menerbitkan sejumlah esai teologis, karya pendek. Kemudian, Theology and the Philosophy of Science. Ini mengenai kaitan antara teologi dengan ilmu pengetahuan. Karena di sini kebenaran teologi itu ternyata terkait sekali dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu pengetahuan, ilmu sains. Lalu masih ada banyak lagi karya yang dibuat oleh Pannenberg. Pannenberg sendiri telah berusaha menjelaskan isi iman Kristen secara publik dan rasional melalui dialog-dialognya dan juga karya-karya yang ditulisnya. Kemudian kita lanjut ke pemikiran teologis dari Wolfhard Pannenberg. Kekasannya itu teologis dari Wolfhard Pannenberg ialah pewahyuan Allah sebagai serangkaian peristiwa sejarah. Sejarah itu sudah diaktualisasikan oleh Allah melalui kebangkitan Kristus. Pewahyuan Allah dalam sejarah bagi Pannenberg bisa dijadikan sebagai dasar kebenaran. Nah, Pannenberg memulai dengan sejarah manusia Yesus dalam mengartikan karya-karya teologis atau dasar-dasar teologisnya. Alkitab itu menjadi suatu bukti sejarah yang konkret karena di dalamnya itu termuat sejarah kehidupan Yesus, sejarah kemanusiaan Yesus, sampai sejarah kebangkitan Yesus. Di situ peristiwa kebangkitan Yesus sangat ditekankan dalam teologi Wolfhard Pannenberg. Kemudian pemahaman mengenai keselamatan menurut Pannenberg ini terkait dengan antropologi, ada kaitannya. Lalu mengenai kebangkitan tadi, Pannenberg sendiri mengartikan bahwa kebangkitan itu memiliki dua makna. Yang pertama itu kebangkitan sebagai suatu penegasan bahwa hidup Yesus benar-benar nyata, serta Yesus itu sungguh anak Allah yang diutus ke dunia. Maka dari sejarah kebangkitan ini, manusia dapat mengetahui akan Allah yang mereka imani. Lalu yang kedua, arti kebangkitan Yesus sebagai gambaran mengenai apa yang akan terjadi pada manusia dan seluruh ciptaan di masa yang akan datang. Nah, di sini peristiwa kehidupan Yesus, bahkan kebangkitan Yesus sudah menjadi semacam tolak ukur bagaimana kita ke depannya di akhirat itu akan hidup. Dalam hal ini, Yesus sendiri kan menyiapkan kerajaan Allah bagi kita umat manusia yang diselamatkannya. Nah, kerajaan Allah itu sendiri sudah kita rasakan saat ini, hanya saja belum mencapai kepenuhan. Kepenuhannya ialah ketika
akhir zaman nanti. Nah, ini kan dituliskan kembali bahwa realitas kehidupan Yesus dan kebangkitannya dapat dirasakan saat ini, namun lebih ditekankan bahwa di masa depan manusia akan merasakan kebangkitan Yesus terkait dengan hidup di kerajaan Allah. Seperti itu. Lalu Pannenberg tadi memahami keselamatan itu ada kaitannya dengan antropologi. Hal ini dikarenakan dia melihat bahwa kemanusiaan Yesus, inkarnasi Allah menjadi manusia, menjadi akar sejarah keselamatan dunia. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, hadir bersama manusia lainnya, dan rela menderita untuk menyelamatkan manusia. Manusia pada umumnya itu mengenali sejarah agamanya masing-masing. Setelah itu barulah mereka menyadari atau memahami siapa Tuhan yang mereka imani. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa pewahyuan Allah dalam sejarah sungguh-sungguh perlu dalam memahami teologi agama Kristen. Karena umat manusia sendiri baru memahami Tuhan, menurut Pannenberg tadi, baru memahami Tuhan setelah ia mengetahui sejarahnya, sejarah agamanya atau sejarah imannya. Maka hidup iman seseorang sangat dipengaruhi oleh kekasan teologi dari Wolfhard Pannenberg, yakni pewahyuan Allah dalam serangkaian sejarah. Lalu mengenai metodologi Wolfhard Pannenberg akan dijelaskan oleh rekan saya, Frater Nirwan. Silakan. Baik teman-teman yang terkasih, kita lanjut ke bagian metodologi Wolfhard Pannenberg. Di sini kami menemukan metodologi yang diangkat dari Wolfhard Pannenberg ini sendiri. Pertama-tama kita lihat dari latar belakang penelitian atau latar belakang studi yang ia buat. Di sini Pannenberg membentuk kelompok diskusi untuk mengeksplorasi implikasi teologis dari sejarah. Nah, dari sinilah awal terbentuknya berbagai ide-ide dari Wolfhard Pannenberg ini. Metodologi yang dipakai oleh Pannenberg untuk mendalami wahyu dan sejarah ialah dengan adanya perbedaan antara wahyu langsung dan tidak langsung. Di sini penjelasan yang ia berikan antara lain bahwa wahyu langsung adalah wahyu tanpa perantara yang isinya adalah Tuhan sendiri. Sayangnya di sini tidak diberikan contohnya berkaitan dengan wahyu langsung ini, tetapi di sini kita langsung ke wahyu tidak langsung. Wahyu tidak langsung adalah tidak memilikinya Tuhan sebagai isinya secara langsung, melainkan peristiwa-peristiwa individu yang dilihat sebagai wahyu Tuhan. Nah, di sini ada yang bisa dibilang sebagai pertanyaan menarik yang ia buat sendiri. Wolfhard mendalami tentang wahyu tidak langsung dengan memberikan pertanyaan dasar bahwa bagaimana tindakan individu sebagai wahyu Tuhan yang parsial cocok dengan totalitas sejarah sebagai manifestasi dari wahyu Tuhan yang lengkap. Ia memberikan dua jawaban untuk pertanyaan kritis yang ia buat sendiri. Jawaban pertama ialah sejarah Israel yang tercatat dalam Perjanjian Lama itu mengesahkan pandangan tentang wahyu Allah sebagai serangkaian peristiwa sejarah yang masing-masing sebagian mengungkapkan sesuatu tentang Yahweh. Dalam Perjanjian Baru, literatur Paulus menegaskan bahwa nasib Yesus juga secara tidak langsung mengungkapkan Tuhan. Bagi saksi-saksi Perjanjian Baru generasi kedua, pewahyuan Allah di dalam Kristus menjadi peristiwa masa lalu, tetapi bukan sekedar peristiwa masa lalu. Dengan kitab Ibrani mengingatkan kita bahwa fokus dari peristiwa masa lalu Kristus adalah keselamatan masa depan umat manusia. Lalu jawaban yang kedua, wahyu tidak langsung juga menunjuk pada penyempurnaannya pada akhir sejarah. Jika wahyu Tuhan tidak terbatas pada satu aktivitas, maka kepenuhan keberadaan Tuhan hanya dapat dipahami ketika totalitas sebagian rangkaian tindakan wahyu tidak langsung terlihat sepenuhnya.
Perjanjian Lama mendukung pandangan ini. Vandenberg percaya karena hanya dengan melihat kembali tindakan-tindakan historis Tuhan dari penyelesaiannya dalam kembalinya ke tanah Israel, seseorang dapat melihat totalitas tindakan-tindakan Yahweh. Yesus Kristus memberikan pandangan sekilas tentang penyempurnaan sejarah, karena Allah telah mengaktualisasikannya dalam kebangkitan Yesus yang disalibkan. Vandenberg berpendapat bahwa wahyu tidak hanya tidak langsung dalam sejarah, tetapi juga dapat diakses tanpa kesaksian tambahan dari Roh Kudus. Terhadap generasi teolog sebelumnya yang telah menggambarkan perlunya wahyu lahiriah untuk dilengkapi dengan inspirasi internal tertentu, Vandenberg berpendapat bahwa wahyu yang membutuhkan tambahan semacam itu atau semacam tambahan dari Roh Kudus bukanlah wahyu yang benar. Wahyu menurutnya ialah harus diakui seperti itu tanpa kesaksian Roh Kudus. Selanjutnya kita lihat kritik Wolfhard Vandenberg. Setelah melihat dan mendalami metode yang ia gunakan, di sini terdapat pengungkapan bahwa Wolfhard Vandenberg merasa tidak puas terhadap metode ini. Karena ini berangkat melalui metode yang ia tawarkan, ia menyimpulkan bahwa Tuhan itu hadir hanya kepada sebagian manusia saja. Sedangkan yang ia inginkan ialah Tuhan itu ada untuk universal. Lalu solusi yang kemudian ia tawarkan ialah bagi mereka yang gagal melihat wahyu dalam sejarah, sebaiknya mereka harus melihat dengan jelas waktu dalam sejarah. Demikian tentang tokoh Wolfhard Vandenberg. Selanjutnya kita ke tokoh Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann. Nah, sekali info bahwa Jürgen Moltmann itu lahir pada 8 April 1926 di Hamburg, Jerman. Momen pertama wawasan teologisnya itu datang pada Juli 1943 saat ia hampir mati. Jadi temannya itu yang mati terbunuh itu ada di dekatnya waktu Perang Dunia Kedua, terkena bom, kepalanya retak dan hancur semua badannya. Dan peristiwa itu yang menjadi titik balik bagi dia untuk sadar tentang adanya Tuhan. Di sana dia mempunyai 2 pertanyaan, yaitu tentang ya Tuhan, di mana Engkau dan mengapa saya tidak mati juga. Di sana dia mengalami suatu situasi yang hancur karena merasa bahwa kok bisa di situasi yang seperti itu dia masih hidup. Pengalaman perang itu tragedi menurutnya dan penderitaan selama bertahun-tahun ditambah dengan kesalahan kolektif dari bangsa Jerman waktu itu dengan Nazinya adalah pengaruh generatif yang kuat pada pemahamannya tentang peristiwa teologi untuk berbicara tentang harapan dan penderitaan yang akan mempengaruhi juga dalam teologinya nanti. Bagi Moltmann, teologi adalah sebuah petualangan ide. Nah, dia juga mengambil dari berbagai macam sumber untuk dijadikan sebagai bukunya, sebagai bahan-bahan pemikirannya. Dia mengambil dari Ortodoks, Katolik, Protestan, dan Yahudi, dan bahkan sumber dari ateis yang sesuai dengan kebutuhan teologinya. Jadi dia memakai semua sumber-sumber yang ada untuk mendukung argumen-argumennya dalam berteologi. Nah, kekasan teologinya adalah yang pertama tentang teologi harapan. Dalam teologi harapan, ia memandang positif masa depan. Ia berfokus pada identitas dilektis Yesus yang adalah sang penyelamat. Dia meyakini bahwa ada sebuah harapan di masa yang akan datang dengan pemikirannya dengan eskatologisnya nanti. Dia meyakini dan memandang positif masa depan daripada melihat ke masa lalu. Ia juga memandang bahwa salib sama dengan kematian dan masa kini, sedangkan kebangkitan Tuhan sama dengan hidup dan masa depan. Maka dalam tindakan kebangkitan, Tuhan itu menjamin janji-janji ilahi, membuka masa depan yang sekaligus bertentangan dengan kenyataan sekarang. Dalam teologinya ini, dia mengharapkan bahwa akan terjadi sesuatu yang baik karena penebusan dari Yesus Kristus. Bahwa misalkan kenyataan pada hari ini adalah sesuatu yang jahat, yang menyakitkan, dia masih percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di masa depan, bahwa janji-janji ilahi itu akan nyata dalam diri kita manusia. Dalam kebangkitan Yesus,
Allah itu telah bertindak dengan cara yang baru untuk mewujudkan masa depan yang baru yang berasal dari Paskah yang asal muasal dari sejarah dan dasar keberlanjutan dari iman Kristen, gereja Kristen, dan harapan Kristen. Jadi dalam Paskah itu menjadi sebuah puncak atau awal dari janji-janji Kristus itu, juga dari kelanjutan dari sejarah iman Kristen dan juga harapan-harapan orang-orang Kristen. Istilah masa depan menurutnya adalah futurum. Futurum ini menurutnya adalah peristiwa yang muncul dari masa lalu dan berlanjut melalui masa kini ke masa depan. Pada dasarnya, futurum ini adalah ekstrapolasi atau kumpulan-kumpulan data dari sumber-sumber lain, yaitu masa depan yang dapat direncanakan orang berdasarkan pengalaman dan kemungkinan saat ini. Kemudian dalam teologi penyalipan dan trinitas, bagi Moltmann, salib yang tampaknya tanpa kontradiksi adalah kritik terhadap gereja. Dalam pandangan Moltmann, salib menjelaskan kepasifan ilahi. Dan Moltmann juga telah menemukan pemikiran trinitas tradisional yang sangat kurang karena tidak pernah memberikan penjelasan yang tepat untuk Tuhan sebagai Tritunggal. Menurutnya, monoteisme adalah label yang tidak tepat untuk didekatkan pada doktrin Kristen tentang Tuhan. Karena label itu adalah hasil dari pengurangan atau reduksionisme yang salah tempat. Kemudian dia juga mempunyai teologi tentang spirit dan dari penciptaan. Perhatian Moltmann itu terhadap ciptaan terletak pada kesadarannya yang muncul saat itu tentang krisis ekologis pada waktu itu. Moltmann menganggap bahwa tindakan penciptaan itu sebagai tindakan kebebasan Tuhan adalah salah. Kalau misalkan bahwa penciptaan yang terjadi ini hanya semata-mata hanya keinginan Tuhan semata, hanya kebebasan Tuhan, itu salah. Karena Tuhan itu menciptakan secara kreatif. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan dasar atau dengan semangat atas dasar cinta. Jadi dia mengungkapkan bahwa Tuhan menciptakan itu atas dasar kebebasan dan cinta. Jadi kalau cuma kebebasan saja, dia menganggap hal itu kurang tepat. Karena Tuhan juga menciptakan segala sesuatu atas dasar cinta. Moltmann juga menganggap bahwa penghinaan dari diri ilahi itu terjadi pertama kali dalam penciptaan. Di dalam penciptaan itu bahwa Allah juga telah datang ke dunia dan juga telah merendahkan dirinya untuk serendah-rendahnya dan juga sehina-hinanya untuk menjamin keselamatan manusia. Penghinaan itu atau kenosisan itu terjadi sebelum ataupun sesudah penciptaan. Kemudian eskatologi dan kediaman ilahi. Dia memiliki dua ciri eskatologinya, yaitu menyatu, yaitu keselamatan universal dan kediaman ilahi. Kemudian dia menganggap bahwa eskatologi itu bukan sekadar penghitungan hidup seseorang, mengungkapkan akumulasi atau perhitungan peristiwa masa lalu, melainkan juga terbuka, kemudian tidak terbatas oleh masa lalu, dan memungkinkan Tuhan untuk bekerja lagi. Jadi bahwa eskatologi itu bukan sekedar hanya penghitungan hidup seseorang, tapi mengungkapkan juga terbuka pada kemungkinan bahwa Tuhan untuk bekerja lagi di dalam diri manusia. Dan eskaton akan membawa hubungan baru antara Allah dan ciptaan. Yang ilahi akan sepenuhnya mendiami ciptaan baru dengan umat yang manusia yang dipulihkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi atau Tritunggal sosial. Jadi nantinya manusia akan dibawa pada sebuah kehidupan yang baru untuk juga berpartisipasi nantinya bersama Tuhan atau bersama Allah di surga nanti dengan Tritunggal sosial. Oke, baiklah. Selanjutnya akan tentang metodenya akan dijelaskan oleh teman saya Pak Andi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendrik. Ini tentang pemikirannya, gagasan teologisnya yang ia temukan. Momen pertama wawasan teologisnya datang pada Juli 1943 dalam bentuk dua pertanyaan. Ya Tuhan, di mana Engkau? Dan mengapa saya tidak mati juga? Nah, ini awal mula bagaimana Moltmann dalam menemukan suatu pandangan tentang teologi harapan. Nah,
Jürgen Moltmann adalah salah satu teolog yang paling banyak karyanya diterbitkan dan berpengaruh pada periode pasca perang. Hal ini memang sangat terlihat bahwa hal-hal yang dibahas dalam buku-bukunya itu kelanjutan dari teologi harapan. Nah, bagi Moltmann, teologi adalah sebuah petualangan ide seperti yang sudah dijelaskan oleh Frater Hendrik. Untuk sumber-sumber doktrinal, dia tidak terhalang oleh label, mengutip heterodoks, ortodoks, Katolik, Protestan, Yahudi, dan bahkan sumber ateis yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu dalam teologi of hope, karya Moltmann menafsirkan kekristenan sebagai agama eskatologis, yaitu sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini yang ditemukan dari persepsi yang ditemukan oleh Moltmann, dan menurut Moltmann mendasarkan teologi harapannya pada kepercayaan akan kebangkitan untuk menegaskan bahwa kebangkitan Kristus yang disalibkan berarti bahwa ia memiliki masa depan yang ke arah mana iman dalam Kristus yang bangkit harus diarahkan. Hal ini juga terangkum dalam buku The Crucified God, adalah salah satu traktat yang paling banyak dibahas dalam sejarah teologi abad ke-20. Tesis utamanya adalah bahwa Tuhan menderita sebagai tanggapan atas penderitaan manusia. Lalu, metode Moltmann, menurut penulis atau menurut saya, metode atau cara yang digunakan Moltmann berdasarkan analisis pengalaman dan persoalan yang terjadi pada masyarakat untuk memulai karyanya tentang teologi harapan. Salah satu peranggapan metodologisnya adalah sifat perkembangan dan garis besar teologis. Memang jika ada metode untuk pendekatannya, itu adalah penolakan untuk dipimpin oleh metode yang telah ditentukan sebelumnya. Ingat bahwa metodologinya muncul sebagai volume terakhir, bukan yang pertama dalam kontribusi. Sekian dari kami, terima kasih.